tentu saja Bapak kita yang mulia, Pak Gubernur, Pak Peri Warjio, serta Ibu dan seluruh pimpinan DG dan DG Senior serta seluruh pimpinan Satker di lingkungan Bank Indonesia dan seluruh keluarga besar Bank Indonesia, khususnya juga BI Religi. Saya sore ini ikut bergembira atas nama rakyat Indonesia, atas nama masyarakat Indonesia, khususnya pelaku ekonomi nih, pelaku industri, keuangan, ya, investasi. Aduh, senang banget karena ada keputusan strategis dari Bapak Gubernur BI dengan para pimpinan BI, nurunin BI rate. Wah, itu hebat, sampai 375%, top. Nah, nanti nggak diduga kan bahwa ternyata itu adalah ihsan. Bukankah ihsan juga menjadi salah satu pondasi dari BI Religi dan pondasi kita semua gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh para pimpinan BI, ya, nurunin suku bunga, ya, BI rate itu 375% jadinya, maka itu adalah ihsan. Nah, dari mana kemudian itu adalah ihsan? Secara izin Allah, saya udah nyiapin makalah kan. Coba langsung dibuka di layarnya, ya, tentang definisi ihsan gitu. Ya, tentang definisi ihsan. Tapi kita lihat kalau di saya nih halaman 3 ya, kalau di slide saya nggak tahu halaman berapa. Tentang bagaimana memperoleh cintanya Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, ya, kemudian kebaikan-kebaikan Allah. Salah satunya adalah dengan kita menjadi al-muhsinun. Nah, ya, ini layar dilihat, al-muhsinun, ya, orang-orang yang berbuat baik. Kita lihat dulu Qur'annya ya. Nah, ini kan BI berarti udah baik nih, baik kepada investor, ya kan, baik pada pemodal, pelaku usaha, ya, para peminjam, kemudian berkenan memberikan kebaikan-kebaikan, relaksasi dan lain sebagainya. Bahwa ternyata prinsip ihsan ini juga menjadi prinsip yang kalau dijalankan oleh lembaga negara gitu ya, dan siapapun sebenarnya, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cinta nih kepada BI karena mempermudah, memperingan, apalagi situasi seperti ini. Iya, luar biasa itu. Dan ini kan implikasi ke perekonomian nasionalnya, waduh, luar biasa. Dan kalau sudah ada keridoan misalkan dari rakyat dan pemerintah dan rakyat, ada keridoan satu sama lain saling kemudian bahu-membahu, maka rahmat Allah itu turun. Jadi saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, ketika kita dagang, kita ada nggak ihsannya sama yang kita layanin, yang kita kemudian dibeli dagangannya oleh dia. Nah, kalau nggak ada, maka hubungannya nggak ada hubungan ihsan. Hubungannya hubungan dagang aja, dagang belaka, situ pembeli, saya penjual gitu. Nah, bagaimana kemudian kita ketika kita dagang, kita berusaha untuk containing di ihsan itu. Bagaimana ketika kita dagang, kita membungkusnya juga dengan spirit ihsan. Tergantung. Misalkan kayak kita jualan nasi uduk, kita punya nenek gitu. Terus asal orang beli dilebihin gitu. Itu ihsan kan? Nah, nanti kan muncul kebaikan antara keduanya gitu loh. Terus ketika kita beli juga gitu kan, ada nggak ihsannya? Kalau nggak ada, maka kita hanya menjadi pembeli. Lalu rahmat Allah nggak turun, cinta Allah nggak turun, keagungan Allah nggak turun. Ya, misalkan kalau kita mau ihsan, kita lihat nih ada seorang kakek duduk di pojokan bawa gemblong gitu loh. Terus kita beli gitu loh, nggak ngelihat berapa duit gemblongnya. Kita beli aja 100.000, Pak, nih dapat berapa terserah dah, gitu. Dia seneng tuh, wah gitu. Oh ya, itu ihsan gitu loh. Ya, membuat senyum orang, bahagia orang. Nah, ketika kemudian saudara-saudara yang bekerja di BI dan bekerja dimanapun perusahaan yang menyaksikan ini lewat YouTube-nya BI gitu ya, atau lewat Instagram dan Facebook-nya saya dengan izin Allah, ada nggak ihsan ketika kita bekerja? Oh, gue nggak mau nih, gue pulang jam 5. Kerjaan ini besok aja deh, jam kerja. Loh, ihsannya di mana? Ada adil kan? Adil itu kita pulangnya jam 5, orang urusannya jam 5 kok. Tapi kalau kita bisa give more gitu ya, memberikan lebih daripada kita kemudian urusan tata tertib kerja gitu ya. Kenapa sih saya malam masih mau diganggu oleh Pak Peri, masih mau diganggu oleh para pimpinan, masih mau diganggu oleh bos-bos, atasan. Ya, ini ihsannya gue gitu loh. Gue emang selesai jam 5, tapi gue pengen jadi orang yang muhsin gitu. Pengen jadi orang yang berbuat baik, lebih, ngasih lebih gitu loh, give more. Luar biasa.
Luar biasa ini. Jadi Pak Bandu, Pak Dadang ya, Pak Joko, semua Pak Muhar, Pak Bang dan semua pimpinan ya, terutama para DG dan DG senior, Pak Peri. Jadi yang ngapresiasi bukan saya doang loh, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya yang begini kan memang dicari terus nih, dicari terus itu. Apa ya ihsannya kita buat orang lain itu apa ya gitu. Apa ya ihsan kita buat bangsa? Apa ya ihsan kita buat negara? Apa ya kebaikan kita? Apa yang membuat orang menjadi rileks, menjadi senang, menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi mudah, menjadi ringan, menjadi ada harapan, menjadi kemudian terbangun motivasi, semangat, spirit. Apa ya? Nah, ketika kita mencari apa ya, Allah udah langsung hadir tuh. Memberikan ide-ide, memberikan pikiran-pikiran, memberikan kemudian ilham, apa lain sebagainya. Masya Allah lah. Masya Allah. Bener dah. Ini keren banget, keren banget. Nah, di dalam surah Ar-Rahman kan kita udah hafal tuh. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau kita nanti mau berbuat baik, termasuk tadi BI nurunin BI rate gitu ya. Nanti BI akan mendapatkan positif impact-nya. Oh, nanti sektor properti gerak lagi, sektor industri jasa gerak lagi, sektor-sektoral gerak lagi, perdagangan sektor gerak. Akhirnya inflasi dan lain sebagainya ya insya Allah gitu loh. Insya Allah dan namanya kritis apa resesi insya Allah bakal nggak ada. Kenapa? Tadi baru aja kemudian berbuat baik udah bikin gembira. Ya mungkin kalau yang nggak ngerti biasa saja ya, tapi buat saya misalkan yang memang juga menjadi pelaku usaha, Masya Allah gitu. Apalagi kalau kemudian relaksasinya bisa diberikan lagi oleh OJK misalnya. Ya ada perpanjangan relaksasi misalnya, mengingat impact dari COVID buat dunia usaha kan juga luar biasa banyaknya gitu. Wah, kalau itu terjadi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, semuanya pakai prinsip ihsan buat Indonesia. Wah, top udah. Insya Allah top markotop dah udah gitu. Seorang anak ditugasin nih sama orang tua, lu nyapu belah sono ya gitu. Terus si anak menyapu betulan nih, belah sono itu disapu sama dia, terus rapi. Nah itu dia belum ihsan, itu namanya adil. Tapi ketika dia sekalian nyapu yang belah sini, terus belah sonoan lagi, belah sinian lagi, nah itu jadi ihsan buat dia. Kepada siapa? Pada orang tuanya. Pada saat itu kemudian turun keagungan Allah, turun kemuliaannya Allah, nepak kepada dia ketinggiannya, nepak kepada tuh anak ya, kehormatan dan rezekinya gitu loh. Akhirnya ihsan itu balik kepada siapa? Balik kepada anak itu sendiri. Gitu. Seorang ayah menafkahi anaknya adil. Tapi ketika seorang ayah bisa menggendong anaknya, bisa memeluk anaknya, bisa ikut ngelonin anaknya, ya kan itu tugas istri. Oh, gue udah kerja, gue udah capek gitu kan. Nah, itu adil. Nih buat istri yang bekerja dan tidak memang agak beda. Tapi suami gitu ya, ketika tahu itu tugas istrinya nyuci misalkan itu, terus dia mengambil juga peran itu. Ah, itu ihsan. Kalau mau adil-adilan kan, ya lo yang bikin kopi dong, gue yang kerja. Lo yang nyuci dong, gue yang kerja. Hah? Lo yang ngurus anak-anak dong, gue nyari duit. Nah, kalau begitu Bude Brina itu adil-adilan. Nah, kalau adil-adilan terjadinya kayak negeri ini. Kok di sono enggak? Kok gue doang? Kok dia doang? Gue enggak? Atau kok dia enggak? Gue doang? Jadi begitu negara kita itu. Negara kita kalau judulnya adil-adilan doang, enggak pada berlomba ihsan, ini yang terjadi. Kok dia doang yang ditangkap? Gue enggak. Tuh. Lo memang pengen ditangkap gitu kan. Kalau saya ngomong terbalik jadi nyindir kan. Kok dia doang yang kok dia bebas, kok gua enggak? Nah itu kenapa? Karena yang dikejar adil-adilan. Kalau dikejar adil-adilan itu belajarnya dari kecil kita adil-adilan. Kalau judulnya adil-adilan emang bagus sih, tapi siapa juga di Indonesia, di dunia, di kehidupan ini yang bisa adil tenan, yang bisa adil banget siapa coba? Makanya kita mesti masuk kepada derajat ihsan tadi. Nggak apa-apa ada ketidakadilan, tapi kita banting kepada ihsan. Ya ketidakadilan itu kemudian kita lawannya bukan dengan menuntut ketidakadilan, gak selesai Pak. Tapi kita lawannya apa? Dengan giving di ihsan, dengan memberikan ihsan. Si adek bilang, oh mama nih adek mulai nyapu, kakak tuh mau. Itu kan nuntut keadilan. Mestinya kata si adek apa? Adil dong, semuanya disuruh. Si kakak jawab lagi, dengerin ya dek, gua nih pernah jadi anak kecil, gua pernah begini, lo belum ada, lo mau nuntut adil-adil apaan? Oh jadi berantem. Paham tuh Pak Dadang?
Paham teman-teman? Jadi berantem bos kalau begitu judulnya. Kerja kagak, ribut terus. Indonesia begitu loh. Indonesia begitu loh. Kita nggak boleh, dia boleh. Kita nggak bisa, dia bisa. Lah kalau begitu terus judulnya, hah? Dia melanggar, ayo gue juga melanggar. Ya masalah pak. Masalah pak. Mestinya pak, ihsan kita dulu. Ihsan kita dulu. Begitu Pak Rohadi ya. Pak Rohadi Tiratmono. Ihsan kita dulu. Udahlah, keadilan tuh dari Allah aja. Nggak bakal bohong kok. Contoh, saya ketika kecil asal main galasin dipanggil. Sup, aduh, gue lagi main dipanggil. Sementara anak-anak yang lain main galasin dengan sempurna. Terus karena saya keluar digantikan dengan anak yang lain. Nah, terus saya disuruh apa? Disuruh belanja coba ke pasar Mitra Jembatan 5. Beli bawang lah, beli kecap lah, beli tomat lah, beli inilah, beli itulah. Kemudian saya pulang ke rumah. Sampai pulang ke rumah saya turun lagi ke gelanggang galasin. Ini zaman dulu galasin kalau kita umur 40-an masih ingat ya galasin, tak umpet, benteng gitu ya. Laki-laki juga main yoyo, main yeye, macam-macam itu. Nah, nggak enak kan lagi main dipanggil. Kesannya tidak adil. Dan itu saya juga merasakan itu. Gila nih. Baru main dikit aja petak umpet udah dipanggil. Baru main dikit aja benteng udah dipanggil. Sampai-sampai orang-orang tuh ya kalau kemudian ngajak saya main apa katanya? Ntar gua lagi enak-enak dipanggil gitu. Lagi main bola dipanggil. Suruh ke sono, suruh ke sini, nganterin bubur, nganterin beras, nganterin apa? Aduh. Tapi ternyata itu adalah adilnya dari Allah buat saya. Kenapa? Besok saya akan jadi pengusaha. Kemampuan berinteraksi saya dengan para pedagang dibangun dari kecil. Beli tahu, beli tempe, beli sayur, beli daging, beli ikan, beli bubuk, beli segala macam. Sampai bahan apa nganterin, dibangun komunikasi efektif. Sementara anak-anak yang lain nggak dapet itu. Keadilannya memang keadilan futuristik ya, yang nggak bisa dipahami kecuali dengan hikmah. Gitu loh. Kalau kita bicara ketidakadilan dan keadilan ya, al-adlu wal ihsan. Ya duluan al-adlu, memang al-ihsan nanti. Karena al-ihsan itu bukan apple to apple. Al-ihsan itu orang kita kasih lebih kok. Kita kasih lebih, itu ihsan. Itu contohnya tuh. Akhirnya saya menikmati tuh, bisa berinteraksi dengan pedagang, ya, penjual, bisa kemudian menjalankan amanah purchasing secara tidak langsung. Saya ketemu dengan pasar, ngelihat penjual, ngelihat pembeli. Maka ketidakadilan yang saya rasakan terbayar hari ini gitu loh. Ternyata saya bukan orang yang tidak mendapatkan keadilan, tidak. Justru saya mendapatkan keberkahan. Saya mendapatkan kelebihan, mendapatkan blessing dan kemudian benefits. Adil memang kalau anak 4 bagi 4 rotinya gitu, itu adil. Tapi kalau mau ihsan gimana? Si kakak bilang, aku masih punya makanan yang lain lah buat adik aja. Itu ihsan buat dia. Keren kan gitu. Nah, kita lihat yuk ayatnya. Kita lihat ayatnya. Ya. Al-muhsinun warada dzikruhum khamsa marratin fil Qur'anil Karim. Al-muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan, yakni kebaikan, jadi membuat orang senang, tenang, nyaman, aman, terlindungi, punya harapan, termotivasi, membuat orang itu tersenyum, ya, bebannya hilang, itu disebutnya adalah ihsan, kebaikan. Orangnya, pelakunya disebut muhsin. Kalau satu orang, kalau banyak muhsinun, ya. Kita lihat al-muhsinuna, orang-orang yang berbuat ihsan itu, warada dzikruhum khamsa marratin fil Qur'anil Karim. Ya, disebutkan sebanyak 5 kali di dalam Al-Qur'an. Yang pertama Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kenapa kita nggak boleh merugikan orang dan disebutnya menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan? Iya, karena kalau kita berbuat buruk, keburukan itu juga akan kembali pada kita. Keburukan juga bisa adil-adilan loh Pak.
Lu bercandain gue bercandain lo. Lu mukul gue pukul lo. Lu macam-macam sama gue macam-macam sama lo. Nah, itu adil, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Al-ainu bil aini, wal anfu bil anfi, wal udhunu bil udhuni, wal lisanu bil lisani, wal fi'lu bil fi'li. Kira-kira begitu. Ya. Tapi apa iya kita hidup adil-adilan begitu? Kan mesti kita ihsan. Pak Sugeng, Bu Destri, Bu Ros, Pak Dodi, ya, dan teman-teman pimpinan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ya, ada orang nih keinjak, kakinya keinjak sama orang, kagak sengaja. Kalau mau adil gimana? Kita injak dia lagi. Tapi derajat injak-injakan nggak bakal juga adil-adilan, Pak. Nggak bakal, mau sampai mana adilnya? Emang kita tahu takaran injakannya semana? Kalau berat badannya dia di bawah kita, kalau berat badannya kita di atas dia bagaimana? Kita yang jatuh nggak adil, Pak. Daripada kita jatuh nggak adil, mendingan kita jawabnya dengan ihsan. Jadi di keburukan juga ada adil-adilan dan ada ihsan-ihsanan. Ada tuh di keburukan juga gitu. Lo ngeledekin gua kan, gua habisin lo. Nah itu namanya udah bukan adil, malah itu udah lebih daripada ngambil keadilan. Kita dijahatin sama seseorang, tapi kita hancurin keluarganya. Ya, itu bukan adil-adilan, Pak. Itu ancur-ancuran namanya, karena bayarannya lebih daripada keadilan keburukan itu. Ketika kita diinjak kakinya, ya, kalau kita mau ihsan gimana? Kalau kita mau ihsan, kita maafin dia. Maaf, Pak. Kita malah minta maaf. Maafin dia, ini kita maaf. Maaf, Pak. Kaki Bapak nginjak saya. Gitu. Mau tahu yang lebih hebat lagi daripada itu? Ngotong lebih hebat lagi daripada itu. Wa ahsinu, kata Allah. Berbuat baiklah pada dia. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, ada candaan nih, tapi masya Allah nih kalau kita bisa. Begitu kita diinjak, terus kita lihat dia bahagia nginjak kita. Dia bahagia ngelihat kita diinjak, atau dia bahagia nginjak kita. Apa yang kita katakan kepada dia? Maaf, Pak, masih ada kaki kiri, Pak. Itu. Bisa dibayangin nggak? Kita keinjak sama orang nih, terus kita bilangnya apa? Bukan angkat kaki Anda, bukan, Pak. Bapak seneng nih saya lihat nginjak saya masih ada kaki kanan, Pak. Kalau kaki kirinya diinjak, wah, kalau bisa begitu Allah turun. Atau kenapa dia nginjak kita? Oh, dia nggak ada pegangan. Kita yang mudaan geser dikit supaya dia ada pegangan, jadi nggak nginjak kita. Itu namanya ihsan. Kalau kita bilang sama dia, maaf Pak, Bapak nginjak saya, itu adil namanya. Itu adil. Nah, kewajiban istri misalnya ngasih sarapan gitu kan ya sama suami. Nah, tapi ngasih lebihnya apa kepada suami? Misalkan dipijitin. Nah, itu ihsan. Nah, istri mijitin itu loh. Kemudian bercerita yang baik-baik, itu ihsan. Nah, ngasih pembantu gajinya sesuai dengan kesepakatan, itu adil. Tapi ketika kita bilang sama dia, Bo, pulang aja ke kampung. Orang tua lagi sakit kan. Nih, saya beliin tiket keretanya. Nih, tiket pesawatnya. Nih, buat rapid testnya. Nah, itu kita berbuat ihsan sama dia. Nah, kalau Indonesia bisa berlaku ihsan, bukan adil, ihsan. Tadi saya bilang, kalau adil mah emang, aduh dah, dunia ini emang tempat ya, Pak, ketidakadilan. Tapi kan ketidakadilan tadi saya bilang, ketidakadilan bagi satu orang, belum tentu itu ketidakadilan bagi yang lain. Mau tahu, Pak, ada banyak Pak orang-orang yang kemudian dipecat dari pekerjaannya. Terus dia mendapatkan ketidakadilan. Tapi ternyata di kemudian hari dia jadi pengusaha, Pak. Ketidakadilan itu bagi dia adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemudian apa? Hukum hikmah. Iya kan? Nah, tapi kalau dia marah sama kantornya, ya itu adil. Dia laporin kemudian sama fitnahnya, ya itu adil. Dia udah diambil kok haknya. Kenapa kemudian tidak melawan? Itu adil. Tapi ihsan, memaafkan. Allah wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kebaikan dan berbuat baik itu korelasinya dengan apa? Ternyata di ayat 195 ini korelasinya dengan giving, memberi. Kebalikannya adalah menarik, mengambil yang bukan hak kita. Tapi kalau wa anfiqu, kita berderma, memberi. Ini ihsan di dalam surat
Al-Baqarah 195. Terus apa lagi? Jangan ngerugiin orang. Jangan kemudian mengakibatkan akibat buruk buat orang. Jangan nyusahin orang, jangan moyangin orang, jangan bikin beban. Jangan sampai orang itu jadi mikirin kita dari sisi yang jelek, membuat ketakutan, membuat keresahan. Jangan. Kalau itu yang terjadi apa? Kamu merugikan diri kamu sendiri. Lebih baik apa? Wa ahsinu, cari jalan supaya kamu bisa berbuat baik sama dia. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika BI pada sore hari ini ya, tanggal berapa ini? 19 ya, menurunkan BI Red gitu ya. Percayalah Pak, Allah mencintai BI. Nah, kalau Allah mencintai BI, apa yang terjadi? Yuk kita lihat halaman pertama. Kita lihat halaman pertama. Apa yang Allah lakukan kalau Allah mencintai seseorang? Ya, lihat hadis yang kedua. Hadis yang kedua saja. Hadis yang kedua, layar hadis yang kedua. Oke, ini dia. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibrila. Keren banget nih. Allah kalau udah mencintai seseorang, maka Allah memanggil Jibril. Jadi apa pentingnya Pak berbuat baik? Supaya kita dicintai sama Allah. Karena Allah bilang, Allah janji, wallahu yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah baik, cinta, suka sama siapa orang yang berbuat baik, berbuat kebaikan. Lah kalau udah cinta begini judulnya, Allah akan memanggil Jibril kalau dia udah mencintai seseorang. Kalau dia udah mencintai satu keluarga, kalau Allah udah mencintai satu organisasi, satu lembaga, satu kampung, satu kota, satu negeri, Indonesia, kalau udah dicintai sama Allah, Allah panggil tuh Jibril. Ya, kemudian faqala, lalu Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibrilu, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan, aku mencintai si fulan. Fa'ahbibhu, maka cintai dia. Masya Allah. Kita dicintai istri kita ya. Aman tuh dapur Pak. Aman. Ditinggal pergi juga diberesin dulu semuanya. Tapi begitu penguasa dapur Pak, udah gak cinta sama kita, lagi kesel sama kita, penguasa dapur doang nih, gak suka sama kita. Sarapan kagak ada, kopi kagak ada, teh kagak ada, kamar dikunciin, lo tidur di sofa gitu. Aduh, mana kalau yang gak cinta adalah Allah. Tapi kalau yang cinta ini istri saja Pak. Aduh Pak, kalau udah istri redo Pak, sorenya habis ditransfer Pak, sorenya bisa kita transfer istri. Aduh, abang pengen dipijit ya. Abang pengen dipijit, waduh getap banget lo Neng, mijitin gue lo bisa transfer aja lo baik. Ya bang, kan kita berbuat baik, main berbuat baik kita bang. Coba begitu kita telat, Hah? Dia udah mandi juga tuh abis nggak deket sama kita, apa belum transfer. Insya Allah kalau istri-istri di BI mah kagak ada ya. Sebab apa? Punya gaji sendiri. Wanita karir, hati-hati ya, biar kata wanita karir sama suami kudu tetap hormat ya. Jangan belagu sama suami, biar gimana keredoan itu juga ada di tangannya suami, di kakinya suami, di hatinya suami, insya Allah. Tapi suami juga jangan petatang petenteng, kasih redo kepada istri ya. Coba tiru tuh Pak Gubernur ya nggak? Tiap malam kasih redo sama istri, Bu, aku redo sama kamu, aku senang sama kamu. Kenapa? Karena seorang istri Pak, bila kemudian mendapatkan kalimat redo dari sang suami, maka istri itu ahlul jannah. Udah pernah belum ngomong, Bu, bukan cuma cinta nih, Bu, aku redo sama kamu. Terus istrinya nyaut, apa sih, tumben banget loh. Lupa emang gak pernah ngomong gitu. Oke, lanjut ya. Jadi kata Allah apa? Kalau aku udah mencintai seseorang, aku panggil Jibril, lalu aku bilang kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintai